Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida. Saya dari petugas gizi Puskesmas Lampihong, Kabupaten Balangan. Di sini saya akan menyampaikan terkait inovasi saya dengan judul yaitu lakon PMBA pada Tami dengan Lagi, yang artinya yaitu pelayanan konseling pemberian makan bayi dan anak atau PMBA pada ibu hamil dan balita dengan masalah status gizi di wilayah kerja Puskesmas Lampihong. Langsung saja, yaitu pemberian makan bayi dan anak atau biasa disebut dengan PMBA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Untuk lingkup PMBA sendiri, yang pertama ada 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Jadi sejak awal kehamilan sampai dengan usia anak berusia 2 tahun. Yang kedua ada ibu hamil, yaitu makanan bergizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin bagi ibu hamil. Selanjutnya yaitu ibu menyusui. ASI diberikan kepada bayi baik secara langsung maupun dari payudara atau menggunakan ASI perah. Yang keempat yaitu inisiasi menyusui dini atau disebut IMD. Proses menyusui dimulai segera setelah lahir, dilakukan dengan cara kontak kulit dengan kulit antara bayi dan ibu yang berlangsung selama minimal 1 jam. Yang kelima ada ASI eksklusif, hanya memberikan ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai dengan usia bayi 6 bulan. Manfaat bagi keluarga: yang pertama, ibu dan anak lebih sehat. Tidak ada biaya beli susu formula, mengurangi biaya pengobatan. Selanjutnya yaitu makanan pendamping ASI atau disebut MPASI. Makanan dari bahan lokal yang tepat digunakan sebagai makanan pendamping. MPASI dimulai usia 6 bulan untuk mencukupi kebutuhan gizi bayi dan memberikan berbagai macam jenis makanan dalam setiap penyajian atau disebut 4 bintang. Kemudian hal-hal yang dipertimbangkan dalam pemberian MPASI. Yang pertama ada usia, frekuensi, jumlah, tekstur, variasi, pemberian makan aktif atau responsif, serta kebersihan. Selanjutnya akan dibahas pemberian makanan pendamping ASI atau disebut MPASI. Yang pertama, usia 0-6 bulan, ASI memberikan seluruh kebutuhan anak. Yang kedua, usia 6-9 bulan, ASI memberikan 2/3 kebutuhan anak. Yang ketiga yaitu usia 9-12 bulan, ASI memberikan setengah kebutuhan anak. Selanjutnya usia 12-24 bulan, ASI memberikan 1/3 kebutuhan anak. Saat bayi berusia 6 bulan, maka ASI saja tidak lagi mencukupi kebutuhan gizinya. Oleh karena itu, makanan lain diberikan dengan MPASI. Saat tepat umur 6 bulan, mulai berikan makanan tambahan ketika anak berusia 6 bulan. Frekuensinya yaitu 2-3 kali makan ditambah dengan ASI. Jumlahnya mulai 2-3 sendok makan, mulai dengan pengenalan rasa dan secara perlahan ditingkatkan jumlahnya. Teksturnya yaitu bubur kental. Jadi untuk tekstur saat disendok berarti makanannya anggaplah tidak jatuh. Selanjutnya usia 6-9 bulan, frekuensi per hari yaitu 2-3 kali makan ditambah dengan ASI dan 1-2 kali selingan. Jumlah per kali makan 2-3 sendok makan penuh setiap kali makan. Tingkatkan secara perlahan sampai setengah mangkuk berukuran 250 ml. Tekstur bubur cukup kental atau tidak mudah jatuh saat dituangkan, atau makanan keluarga yang dilumatkan. Selanjutnya yaitu usia 9-12 bulan. Frekuensi per hari 3-4 kali makan ditambah dengan ASI dan 1-2 kali makanan selingan. Jumlah tiap kali makan setengah sampai dengan 3/4 mangkok berukuran 250 ml. Tekstur makanan keluarga yang dicincang atau dicacah. Makanan dengan potongan kecil yang dapat dipegang, makanan yang diiris-iris. Selanjutnya usia 12-24 bulan. Frekuensi per hari 3-4 kali makan ditambah ASI dan 1-2 kali makanan selingan. Jumlah tiap kali makan 3/4 sampai dengan 1 mangkok berukuran 250 ml. Tekstur yaitu makanan yang diiris-iris atau makanan keluarga. Selanjutnya pemberian makanan aktif atau responsif. Bersabarlah dan dorong bayi
untuk terus makan lebih banyak. Jika anak menolak makan, terus dorong untuk makan, pangkulah bayi sewaktu ia diberi makan, atau menghadap ke bayi jika dia dipangku oleh orang lain. Tawarkan makanan baru berkali-kali. Anak-anak mungkin tidak suka, tidak mau menerima makanan yang baru pada awalnya. Kemudian di sini ada prinsip dasar pemberian MPASI. Pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI merupakan periode penting dalam 1000 hari pertama kehidupan si kecil. Banyak kejadian gagal tumbuh yang dialami karena MPASI yang tidak adekuat. Untuk menghindari hal tersebut, pemberian MPASI dianjurkan mengikuti 4 prinsip. Berikutnya, pertama, tepat waktu atau timely. Berikan MPASI jika ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan si kecil, yaitu sejak usia 6 bulan. Kemudian cukup atau adekuat. Cukup secara kualitas harus memenuhi zat gizi makro dan zat gizi mikro. Yang ketiga, aman dan higienis atau safe. Proses pembuatan dan penyimpanan MPASI menggunakan cara, bahan, dan alat yang aman serta higienis. Yang pertama, jagalah kebersihan, pisahkan pangan mentah dan pangan matang. Masak dengan benar, jaga pangan dalam suhu yang benar, dan gunakan air dan bahan baku yang benar. Yang keempat, tepat cara pemberian atau properly feed. Pemberian MPASI diberikan dengan cara yang responsif, artinya pemberian MPASI harus konsisten, sesuai sinyal lapar dan kenyang dari si kecil. Walaupun diberikan dengan cara responsif, pemberian MPASI tetap perlu jadwal teratur, yaitu 3 kali makan makanan utama dan 2 kali makanan selingan. Di antaranya dengan waktu makan tidak boleh lebih dari 30 menit. PMBA yang baik untuk mencegah anak yang stunting atau dengan masalah gizi yang lainnya. Terima kasih. Dalam inovasi ini saya lakukan yaitu dengan kegiatan penyuluhan di setiap desa dengan sasaran yaitu ibu hamil serta ibu yang memiliki balita dengan masalah status gizi. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait inovasi yang saya jalankan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.